Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah penuh kasih di dalam Kristus Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa menghadap kehadirat-Mu untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami semua ya Tuhan. Berbicaralah untuk kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa menyapa Jemaat Petra, Gereja Injili Agape Indonesia, melalui kesempatan dalam menyampaikan firman Tuhan lewat video yang saya bagikan untuk hari ini. Puji Tuhan, saya sekarang melayani di Gereja Kristen Nasional Injili, yaitu GKNI di Kalimantan Barat, daerah pedalaman. Saya sangat rindu Jemaat Petra, tapi puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi corona yang terjadi saat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jika sudah menemukan, saya akan membaca untuk kita semua. Ayat yang pertama, LAI memberikan judul kepada kita, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, yaitu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertamban, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke situ. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertamban di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang mengaparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini saya akan memberikan untuk tema bagi kita, yaitu mati untuk lebih berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita atau satu kebenaran firman Allah dalam minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus sebelum ia mati dan disalibkan karena dosa-dosa manusia, karena dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini diajarkan bagi kita tentang Yesus, di mana Yesus dielu-elukan pada saat ia datang ke Yerusalem. Ya, bagian firman Tuhan ini keempat Injil menulis tentang ketika Yesus pergi ke Yerusalem.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik bagian firman Tuhan ini, di mana nas ini merupakan puncak kisah kehidupan Tuhan Yesus yang dianggap sebagai raja oleh bangsa Yahudi atau orang-orang Israel ketika Yesus ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sangat luar biasa dan sangat berbeda ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Ketika dia ke Yerusalem, ia menunggangi seekor keledai betina. Kalau kita melihat bahwa keledai pada zaman dulu itu adalah sebagai alat transportasi, bukan sebagai untuk menyangkut orang, untuk ditunggangi orang, bukan. Tetapi ini sangat luar biasa Bapak Ibu mengajarkan kita bagaimana Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya melihat Yerusalem di mana sebentar lagi akan dihancurkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini kita juga melihat bagaimana upaya penyambutan yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi terhadap Yesus ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus disambut layaknya seperti seorang raja. Padahal pada saat itu orang-orang Israel di mana mereka mendapatkan munculnya seorang pemimpin mereka untuk mengalahkan kekaisaran Romawi. Kita melihat bahwa pada zaman atau pada saat itu orang-orang Yahudi ada di bawah penindasan kekaisaran Romawi. Sehingga mereka merindukan sekali ada pembebasan dari penindasan kekaisaran Romawi pada saat itu. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan pergi ke Yerusalem, banyak orang menganggap bahwa inilah satu-satunya raja yang menyelamatkan kita dari penindasan. Sehingga mereka menyambut Tuhan Yesus layak sebagai seorang raja. Kenapa mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai raja? Kenapa mereka mendambakan Tuhan Yesus sebagai raja? Karena kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus dalam menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mengusir roh setan, dia menyembuhkan orang yang sakit penyakit. Dan sehingga pada saat itu mereka mengadukan bahwa Yesuslah sebagai raja bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini membawa kita untuk mengerti bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membebaskan para Romawi, para orang-orang Yahudi dalam penindasan, tetapi tujuannya adalah untuk menggenapi para nubuat, para nabi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sebenarnya salah satu tujuannya adalah datang ke Yerusalem. Dia melihat bahwa sebentar lagi Yerusalem akan dikelilingi oleh musuh-musuhmu yang akan menghimpit engkau dan menghancurkan engkau dari segala jurusan. Coba kita bandingkan pada Lukas 19 ayat 42 sampai 44. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah Yesus pergi ke Yerusalem dengan penuh kerendahan hati. Bagian ini di mana Yesus, ya, kalau kita melihat dia menyuruh kedua muridnya untuk mengambil seekor keledai untuk ditungganginya. Ya, namun dalam perikop ini diceritakan bahwa ketika Yesus dielu-elukan, ia justru menunggangi seekor keledai. Padahal keledai biasanya hanya sering dipergunakan untuk membawa barang-barang pada saat itu. Tetapi sangat luar biasa Bapak Ibu, atau menjadi pertanyaan bagi kita. Tentunya timbul pertanyaan, mengapa Yesus memilih menunggangi keledai? Ya,
Ternyata Yesus memilih menunggangi keledai karena Yesus hendak menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Zakaria, yaitu Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9, di mana bahwa Mesias itu akan datang untuk memasuki kota Sion, yaitu Yerusalem, dengan menunggangi seekor keledai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus, ya, sebagai raja, tetapi ia tidak seperti raja yang ada di dunia ini. Tetapi dengan kerendahan hatinya, ia menunggangi seekor keledai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah Tuhan memerlukan kita agar kita selalu mencintai Tuhan. Agar kita selalu mencintai Tuhan. Di mana Tuhan Yesus menyuruh kedua murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai untuk ditungganginya. Tetapi Tuhan Yesus tidak memerlukan kuda. Tetapi Tuhan Yesus memerlukan keledai. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bagian firman Tuhan ini tidak ada pemberontakan terhadap kedua murid-muridnya ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka. Dan tidak ada timbul pertanyaan atau mungkin mereka berkata, kenapa bukan kuda yang dipersiapkan Tuhan? Tidak. Tetapi mereka hanya menjalankan apa yang Tuhan sampaikan. Karena Tuhan sangat memerlukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, artinya bagian firman Tuhan ini, Yesus sangat memerlukan kita untuk melakukan hal-hal pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah dunia. Terlebih di tengah-tengah virus corona ini, Bapak Ibu. Memang seringkali kita merasa bosan tetap di rumah. Seringkali kita terus dicegah oleh berbagai hal. Tetapi hari ini membuat kita untuk mengerti sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan memerlukan kita. Tuhan memerlukan kita dalam segala hal. Artinya apa? Bahwa kita, ketika kita benar-benar memberikan diri kita hanya untuk Tuhan, segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, kita harus laksanakannya dengan segenap hati kita. Sama seperti murid-murid ketika Tuhan menyuruh muridnya untuk mengambil seekor keledai. Tidak ada pemberontakan. Hal yang ketiga adalah sambutlah Tuhan dengan pujian hosana bagi Raja. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini banyak orang yang bersuka cita ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, secara khusus orang-orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka akan dibebaskan dari penindasan. Sehingga mereka mengatakan hosana bagi Tuhan, hosana bagi Raja. Artinya kata hosana adalah tolonglah. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan hosiana, artinya tolonglah. Ya, tetapi dari akar kata hosia yang berarti menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita jemaat, ya, Gereja Injili Agape Indonesia Jemaat Petra, untuk tetap menyerukan nama Tuhan bahwa hosana bagi Raja. Dalam segala sesuatu apa yang pun yang kita miliki, kita tetap mengatakan hosana bagi Raja. Artinya Tuhan tolonglah kami. Artinya Tuhan selamatkanlah kami. Inilah kerinduan orang-orang Yahudi pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Tetapi kita tidak tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah
untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita yang selayaknya kita dihukum mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, bagian ini Tuhan mau agar kita mengenal bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, itulah maksud Tuhan saat ini kepada kita. Yesus tidak mau seperti yang dilakukan oleh para murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengikuti Dia. Pada saat Yesus bersama-sama dengan mereka sehidup semati mengikuti Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka terbirit-birit lari karena ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema kita hari ini adalah mati untuk berbuah, maka ada 2 poin yang harus kita belajar pada bagian firman Tuhan. Yaitu di dalam kesengsaraan Tuhan Yesus, di dalam prapaskah atau dalam menghayati penderitaan Tuhan Yesus. Yesus mau agar kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita semakin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Akhirnya kita mendapatkan buah yang baik. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan juga menyatakan kepribadiannya bagi kita. Dia datang ke dunia, Dia mengajarkan kita, Dia menyelamatkan kita, bahkan Ia mati di atas kayu salib. Maka ini sangat luar biasa. Inilah buah yang ditanamkan Tuhan Yesus ketika Ia ada di dunia. Maka hal ini Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya bagi kita. Mengapa Yesus rela mati di atas kayu salib? Ya, Dia mati karena untuk memikul dosa kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Supaya kita tetap berbuah di dalam mengikut Tuhan. Walaupun dalam keadaan sakit. Walaupun dalam keadaan sulit, tetapi tetaplah mencari Tuhan. Memang manusia membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat kita hidup tanpa arah. Manusia berjalan dengan sesuka hatinya. Tetapi kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang telah menggantikan itu untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan. Begitu Dia mengasihi kita, begitu Dia memerlukan kita saat ini, walaupun dalam situasi corona ini, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang sangat besar. Kristus Tuhan kita rela mati, rela menderita di atas kayu salib yang hina untuk memikul dosa kita. Ya, dosa kita ditanggung-Nya supaya kita dapat hidup dan berbuah dalam kebenaran. Marilah kita semakin mengerti dan semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran, karena hanya di dalam Dia kita kembali diberi pengampunan, diberi kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita sebagai jemaat Gereja Injili Agape Indonesia, Jemaat Petra, biarlah kita tetap semakin mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah virus corona ini kita tetap mencari Tuhan dan tetap berbuah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami pada siang hari ini. Membawa kami ya Tuhan bagaimana Tuhan Yesus ketika sebelum Ia disalibkan, Ia datang ke Yerusalem untuk menggenapi nubuat para nabi. Dan membawa kami ya Tuhan untuk tetap berseru kepadanya ya Tuhan.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan iman kami hari ini. Biarlah kami tetap mencari Tuhan, bahwa hosana bagi Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap bahwa pertolongan Tuhan dan penyelamatan Tuhan telah Engkau nyatakan bagi kami lewat pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kami di tengah-tengah virus corona ini dan membuat kami tetap tekun dan belajar tentang firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.